Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Muddatsir yang kemarin sudah dijelaskan kata demi kata yang terdapat dalam surat Al-Muddatsir ini pada ayat yang pertama dan kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuha, wahai al-muddatsir, orang yang berselimut. Kum, bangunlah kamu. Fa'andir, lalu berilah peringatan, yakni kepada penduduk Mekah, kepada semua manusia dengan Al-Quran ini peringatannya. Lalu pada ayat yang keempat, warabbaka fakabbir, warabbaka, dan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kepada pemeliharamu, fakabbir, maka agungkanlah dia, maka kamu agungkanlah Rabbaka, Tuhan kamu. Ya, jadi ini ayat yang ketiga, bentuk kalimat yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, ayat yang pertama ini terdiri dari huruf, ya, ini isim dhamir, kemudian ini isim makrifat. Lalu kata kerja perintah, fi'il amr, lalu huruf lagi, lalu fi'il amr lagi. Nah, di sini mulai ada jumlah apa namanya itu? Apa jenenge? Kalimat yang lengkap jenenge apa, Mas? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah, ya. Masya Allah, udah tua ya. Warabbaka, ini sudah perhatikan kalimat ini, warabbaka, ini kalau diperinci seperti ini. Nah, ini warabbaka itu terdiri dari huruf wa. Wa ini namanya al-wawu, huruf wawu, cuma di fathah. Ya, wawu ini namanya di sini dalam kalimat ayat ini disebut wawu atifah atau wawu atof. Atof itu kata depan, kata sambung yang ada sambungannya dengan di belakangnya, dengan di depannya. Ya. Terus di belakangnya wawu ini ada tulisan Rabbaka. Ini terdiri dari Robba dan K. Ya, ini K. Nah, kata-kata Robba di sini artinya Tuhan. Rob, pemelihara, Tuhan, maksudnya Allah itu ya. Robba, tapi di sini bentuknya berubah. Asalnya itu bunyinya Robbun. Rob, bacanya Rob, tapi tulisannya aslinya Robbun. Nah, di sini berubah menjadi Robba. Kenapa? Karena dia kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, maf'ul bih ini biasanya tempatnya di belakang, ya. Tapi di sini di tempatnya diletakkan oleh Allah di depan kalimat. Di dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek itu susunannya begitu. Dalam bahasa Arab ada fa'il, fi'il, maf'ul. Fa'il, subjek, fi'il,
predikat, maf'ul objek. Maf'ul bih lengkapnya, tapi biasa disebut maf'ul gitu aja. Terus biasanya susunannya fa'il pelakunya, fi'il fa'il yang mengerjakan atau yang melakukan, fi'il pekerjaannya atau perlakuannya, perbuatannya apa, kemudian maf'ul yang diperlakukan apa atau siapa. Nah, di sini warobba dan robmu, Tuhanmu itu, kepada Tuhanmu, ini kedudukannya maf'ul bih yang muqaddam, didahulukan, lil fi'li kabir, untuk fi'il kabir. Harusnya wa kabir robbaka, begitu kalau susunan yang normal. Tapi di sini Allah berfirman tidak begitu bunyi ayatnya, wa rabbaka fakabbir. Kenapa? Karena yang penting dalam kalimat ini Rob ini, Allah Tuhanmu ini. Jadi kalau kamu manusia, kamu hamba Allah, dalam kehidupan ini harus mendahulukan Allah dari apapun atau dari siapapun. Ya. Warobba, dan kepada Tuhanmu bagaimana sikap kamu, fakabbir, maka agungkanlah dia. Ini kabir, ini fi'il amr juga ini. Wah, di sini nggak ada tulisannya kabir. Oh, di sini ada ya, kabir. Jadi warobbaka fakabbir, warobbaka di sini terdiri dari wa, robba, kemudian ka. Ini wa, robba, ka ini artinya kamu, engkau. Dalam bahasa Arab biasa disebut wal kaf, dan huruf kaf maksudnya ka di sini ini adalah susunan mudhofun ilaih, mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih ini robba ini mudhof, ka ini mudhof ilaih. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab. Saya sampaikan di sini untuk yang ngerti saja, yang nggak ngerti tutup kuping atau pura-pura tidur gitu. Tapi ya jangan tidur sungguhan lah. Nanti suatu saat sampean akan tahu. Dulu saya juga nggak tahu kok. Saya ini bahasa Arab belajarnya terlambat. Lebih dulu bahasa Inggris yang pernah saya pelajari. Lebih pintar bahasa Inggris dulu waktu SMA, waktu mahasiswa. Sekarang jarang buka bahasa Inggris. Jarang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau saya ketemu orang barat atau ada pasien orang Amerika, pernah kedatangan pasien orang Amerika, waduh ini harus pakai bahasa Inggris lagi ini. Ya sebisanya saya aja, pokoknya dia paham apa yang kutanyakan, ya udah ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu aja, apa yang kamu rasakan? Gini ngomong, oh ya. Dia ngomong aku tahu, paham. Cuma balasnya ini yang kadang-kadang susah. Nerangkannya kepada dia dengan bahasa Inggris tentang ilmu penyakit saraf ini enggak gampang gitu. Ya, jadi harus memilih kata-kata yang dia paham. Nah, kembali ke sini ya. Jadi di sini Allah Taala berfirman wa rabbaka fakabbir, terdiri dari huruf wawu, robba sama ka. Ka di sini disebut wal kafu mudhofun ilaih, kemudian fakabbir wa rabbaka fakabbir. Nah, kata-kata atau kalimat fakabbir ini terdiri dari fa. Nah, ini Pak, Bu. Fa ini disebut al-fa'u atifah. Fa ataf juga. Huruf fa itu Pak, Bu, dalam bahasa Arab ada 8 macam. Masya Allah. Kalau saya enggak nyontek enggak hafal aku. Harus dilihat dulu. Apa ya? Sebentar. Dicontek dulu, nyontek dulu. Apa itu yang ini kok ada laporan ini. Bapak, kalau pagi ini longgar, tolong telepon Jidan ya. Udah bangun, marah-marah enggak jelas. Saya dilempar, disuruh pulang. Suaminya Ayu ini. Mungkin dia habis mimpi. Astagfirullahaladzim. Ini kelakuannya Jidan kalau enggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya tenang dia. Astagfirullah. Tapi diajak ke sini enggak mau. Enggak ada ibunya di sini. Cari ibu yang cocok sama dia, enggak ada, belum ada. Setiap kali dekat sama perempuan atau baru dekat ngomong-ngomong, enggak boleh punya bunda gitu terus ya. Enggak boleh, itu punya bunda gitu. Aduh, mana Lina itu? Oh, ada. Jadi
Kembali ke sini ya. Nanti mudah-mudahan Syahid tahu ini, di skip aja, jangan dimasukkan ke rekaman. Kembali ke sini ya. Fakabbir dari huruf fa atau fa huruf fa yang fa atof itu, fa kata penghubung, yang waqi'atun dia jatuhnya atau terjadinya atau kedudukannya fi jawab syartin sebagai jawab syarat yang mahdzuf, yang tersembunyi. Ya, fakabbir maka agungkanlah Tuhanmu. Terus ada tambahan lagi, wakabbir, dan kata-kata kabir ini adalah fi'il amr. Fa'iluhu, fa'ilnya mustatir tersembunyi, wal jumlatu, dan kalimat wa rabbaka fakabbir ini merupakan jawabu syarti, kalimat jawab syarat yang la mahalallaha, tidak ada kedudukan untuknya di dalam i'rabnya. Jadi tidak ada kedudukan i'rab dalam kalimat ini. Kalimat ini tidak ada i'rabnya, kedudukan i'rabnya tidak ada. Yang penting maknanya kalimat ini wa rabbaka fakabbir, itu maksudnya bangunlah kamu Muhammad, fakabbir lalu agungkanlah rabbaka Tuhan kamu. Itu satu. Menurut sebagian ahli tafsir, menurut sebagian ulama, wa rabbaka fakabbir itu maksudnya fakabbir rabbaka, bangunlah kamu Muhammad. Kan ayat pertama kemarin, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ayat yang kedua, fa'andir, bangunlah kamu lalu kamu berilah peringatan. Terus yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, itu maksudnya wakum, dan bangunlah kamu, fakabbir rabbaka maka agungkanlah Tuhanmu. Agungkanlah Tuhanmu, atau fa'azim rabbaka maka agungkanlah Tuhan kamu, atau azimhu, agungkanlah dia Tuhan kamu, amma, lebih dari apa saja yang yakuluhu, selalu mengucapkannya, abdatul ausan, para penyembah-penyembah berhala. Jadi dulu di Mekah banyak penyembah-penyembah berhala, dan berhala-berhala yang disembah oleh orang Mekah itu jumlahnya menurut riwayat, menurut hadis-hadis itu ada 300 berapa? 10 apa 60? 360 aja berhala, ada 360. Kalau di Indonesia ini nanti pemilu berapa partai? Pemilu berapa partai, Pak? Hah? 17. Nah, kalau di Indonesia ini berhala cuma 17. Ada berhala namanya Golkar, ada berhala namanya P3, PDIP, itu berhala-berhala semua itu. Makanya tidak boleh kita mengagungkan partai, nggak boleh. Kamu mati membela partai masuk neraka kamu. Tidak boleh. Itu sama dengan berhala kok. Kalau orang mengagungkan partai sama dengan mengagungkan. Ini saya jelaskan supaya sampean tahu gitu loh. Kita ini hidup dengan aturan Allah, hidup dengan aturan Islam. Jadi yang kita pakai itu, kita pegang teguh itu aturan Islam. Islam mengajarkan kita hanya boleh memahabesarkan, mengagungkan, membesarkan Allah. Tidak ada yang lain yang boleh kita besarkan. Ada orang besar banyak, tapi membesarkan dia tidak boleh. Pak Jokowi itu orang besar di negara ini, tapi kita meletakkan Pak Jokowi seperti Tuhan, syirik kamu, musyrik, masuk neraka karena itu. Tidak boleh. Ya, jadi wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah Tuhanmu, agungkanlah dia lebih dari apa yang para penyembah-penyembah berhala itu mengagungkannya. Atau fa'adzim, maka agungkanlah dia Tuhan kamu, amma, lebih dari apa saja yang yakuluhum abdatul ausan. Sama. Ini tafsir Al-Baghawi, ini tafsir Ibnu Abbas. Yang merah ini tafsir Jalalain. Azim wa rabbaka fakabbir, maksudnya azim, agungkanlah Tuhan kamu, an isyraqil musyrikin, dari perbuatan syirik orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Mekah dulu, para penyembah-penyembah Tuhan selain Allah itu, para penyembah-penyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala itu, mereka mengagungkan berhalanya. Jadi kalau berdoa di hadapan berhala itu, ya Lata, ya Uzza gitu. Nah, itu dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah, Muhammad, kamu bangun, kasih peringatan kepada orang Mekah itu. Salah itu yang mereka lakukan. Selama ini mereka mengagungkan berhala,
Padahal berhala itu benda mati. Dia bukan apa-apa, dia tidak berguna apa-apa untuk kamu. Dia tidak pernah berbuat apa-apa kepada kamu, wahai orang-orang Mekah, wahai manusia. Semua berhala, semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu tidak punya andil apa-apa terhadap manusia. Nah, sedangkan Allah itulah Tuhan kamu yang seharusnya kamu menempatkan dia lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Jadi agungkanlah Tuhanmu dari perbuatan syiriknya orang-orang musyrik. Ya, wa'adzim rabbaka, ini tafsir mukhtasar mukhtasar tafsir ya. Dan agungkanlah Tuhan kamu. Jadi saudara sekalian, kata-kata robbaka wa robbaka ini dari kata robbun, robbanya ini dari kata robbun yang bentuk jamannya arbabun. Nanti kita akan ketemu ayat yang bunyinya arbabun, ya. Arbabun min dunillah. Itu dalam surat Al-Maidah itu ya. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla ta'budu illallah, itu ya, wala na'budu arbaban min dunillah. Ayo orang-orang Mekah, ayo orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ayo kita semuanya bersepakat bahwa kita semua tidak akan menyembah kecuali kepada Tuhan yang satu, dan mari kita tinggalkan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Begitu ya, arbabun. Nah, fakabir, kata-kata fakabir ini kata kerja perintah yang kalau ditasrif kayak begini ini. Ya, fakabir itu berasal dari kata kabbara yukabbiru takbiran takbiratan takbaron tikbaron mukabbaron mukabbirun mukabbarun kabbir la tukabbir mukabbarun mukabbarun. Ini kalau hafal ya enak aja, kalau enggak hafal ya lihat tulisan. Ya, yang penting kita tahu. Jadi ayat yang ketiga ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita diajari oleh Allah supaya mengagungkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada apapun selain Allah atau kepada siapapun selain Allah. Itu ajaran Islam di awal-awal turunnya Al-Quran. Ini ayat ini turun belum ada perintah sholat ini. Ya, yang pertama kali turun kan bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dah 5 ayat itu aja. Ayat berikutnya ayat 6 sampai ayat terakhir surat Al-Alaq itu belum turun. Nanti turunnya beberapa waktu kemudian. Habis 5 ayat Al-Alaq turun surat ini. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu. Nabi kita diajari oleh Allah untuk bangun, jangan tidur aja kamu. Jadi kita tidak boleh banyak tidur, Mak. Bangun. Ya. Malam juga begitu. Jangan tidur sepanjang malam, harus ada bangun malamnya, ada bangun untuk sholat malam, sholat lail, sholatul lail yang terdiri dari sholat tahajud dan sholat witir. Harus kita lakukan itu. Gak bisa sholat tahajud ya minimal sholat witir aja. Sholat witir itu dimulai dari 1 rakaat paling sedikit. Bisa 3 rakaat lebih bagus lagi, bisa 5 rakaat bagus lagi, bisa 7 rakaat bagus. Yang paling banyak 9 rakaat. Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada kita sholat witir beliau pernah sampai 9 rakaat. Terus sholat tahajudnya berapa? Wallahu a'lam. Bisa mungkin 2 rakaat atau seperti biasanya beliau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam, kita enggak tahu persisnya karena banyak hadis yang berbeda-beda. Jadi kalau witirnya 9 rakaat tambah dengan tahajudnya 8 rakaat, berarti 8 tambah 9 berapa? 17 rakaat. Dan Nabi kita kalau sholat tahajud enggak seperti kita, Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu kita paling. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
Nanti ke ayat surat yang kedua, rakaat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Paling kita tuh begitu. Atau sepanjang-panjangnya paling surat An-Naba tadi yang surat Abasa tadi yang dibaca oleh Mas Yogi tadi ya. Sebentar, tadi Mas Yogi membaca surat Abasa. Ini kita lihat surat Abasa ini. Surat yang ke-80 70 80 ya, 80. Nah, aku mau nengok sebentar. Tadi aku agak rancu ketika mendengar Yogi baca ini. Oh, betul. Sudah betul Yogi tadi baca. Tadi aku dengarnya kupingku yang salah apa Mas Yogi bacanya yang ke slip tang. Lidahnya ke selip gitu. Dhahikatum mustabsyirah. Ini sin kecil, ini sin besar ya. Dhahikatum mustabsyirah. Nah, Mas Yogi ini berbeda dengan bapaknya Pak Amir. Pak Amir kalau baca sin itu biasa, kalau Mas Yogi sinnya tuh gitu. Sampai Mak Musar kaget. Jadi dhahikatum mustabsyirah. Waduh, kupingku sakit. Mungkin karena volumenya terlalu keras ini mungkin ya. Lain kali mungkin agak dikecilin sedikit. Kalau salat subuh, kok saya mendengar kadang-kadang iya terlalu keras ini. Karena kita cuma sedikit orangnya. Kecuali kalau salat Jumat, nah itu kita keraskin. Kalau salat subuh kan cuma sedikit orangnya. Mungkin agak dikecilkan volumenya jadi enggak nyakitin telinga. Nah, ini ya kembali ke yang kita sedang bicarakan. Jadi saudara sekalian, kita diajari oleh Allah untuk mengagungkan kepada Allah saja. Jadi tidak boleh mengagungkan kepada presiden, kepada ketua DPR, ketua MPR, tidak boleh. Pada komandanmu mengagungkan tidak boleh. Ya dia dihormati selayaknya saja, sewajarnya. Karena dia komandan kita hormati dia. Tapi penghormatan kepada komandan tidak boleh sama atau menyerupai kepada penghormatan kita kepada Allah, tidak boleh. Kalau kepada Allah kita diperintah itu harus siap dan tidak pakai syarat, tanpa reserve, itu kepada Allah. Tapi kalau kepada komandan masih pakai syarat. Kalau komandan bilang tembak, loh Pak Komandan, itu orang komandan, masa suruh tembak gitu. Jangan bilang siap, mati. Kejadian ini di Bangkal kemarin nih, ada yang mati satu katanya ya. Ketembak peluru tajam loh itu. Katanya, beritanya saya enggak lihat sendiri, cuma dengar. Dan dengar pun saya dari Jawa, dengarnya di televisi loh. Ada kejadian apa ini di Sampit ini? Masuk berita televisi itu. Yang masuk di TV apa itu? SCTV atau apa itu ya. Jadi hanya kepada Allah saja kita ini boleh mengagungkan melebihi apapun. Wa rabbaka fakabbir. Terus berikutnya pada ayat yang keempat, wa siyabaka fatahhir. Ini susunannya sama ini. Wa siyabaka. Ini wa siyabaka. Kata-kata atau kalimat wa siyabaka terdiri dari wa yang disebut al-wawu atifah, wawu atof, wawu kata penghubung dengan kalimat di depannya. Kalimat di depannya berbunyi wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah kepada Tuhanmu, dan Tuhanmu agungkanlah dia. Ayat berikutnya wa siyabaka, dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah dia, bersihkanlah. Jadi ini wawu di sini disebut harfu atfin atau huruf ataf atau al wawu atifah. Sedangkan siap, ini kan siaba, ini ya, siaba ini adalah isim yang kedudukannya maf'ulun bih, sebagai maf'ul bih muqaddam yang didahulukan lil fi'li untuk fi'il tahhir. Jadi ini harusnya susunannya wa tahhir atau fatahhir siyabaka, begitu kalau susunan yang normal. Tapi di sini Allah tidak berfirman seperti itu. Wa siyabaka fatahhir. Ya, kita harus nurut seperti ini. Nah, ini fi'il isim atau maf'ul yang didahulukan menunjukkan yang penting itu ini, siap ini.
Diapakan siap ini? Ya, dibersihkan. Siap itu artinya pakaian atau kain. Tapi nanti tafsirnya macam-macam. Masa cuma membahas tentang kain saja? Ya, makanya di sini Allah menyebutnya siap, pakaian. Siabaka, pakaian, kamu. Wal kaf ini sama, kaf ini adalah mudhof ilaih ya, sebagai mudhof ilaih. Jadi wasiyabaka fatohir, fatohir artinya maka sucikanlah. Fatohir i'rabnya sama dengan fakabbir. Warabbaka fakabbir, jadi enggak usah diulangi. Nah, makna ayat ini wal makna kum fatohir nafsaka. Jadi wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu maka bersihkanlah dia. Itu maksudnya Allah menyuruh kita membersihkan, disebut oleh Allah pakaian, tapi maksudnya dirimu. Tubuhmu itu loh, dirimu itu kamu bersihkan. Atau jiwamu, bukan diri, jiwamu. Fatohir maka bersihkanlah atau sucikanlah. yakni bersihkanlah jiwamu minadz-dzunub, dari dosa-dosa. Jadi wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Itu maksudnya tafsir yang pertama, bersihkanlah jiwamu dari segala dosa. Jadi kalau kamu merasa sudah berbuat dosa, kamu bersihkan diri kamu dari dosa. Dengan cara bagaimana? Dengan beramal soleh. Kita ngaji begini ini, kita lakukan sekarang pagi-pagi ini ngaji, itu untuk menghapus dosa kita yang sudah lewat. Dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah, kita akan dapat pahala, akan dapat balasan berupa pahala dari Allah, dan efeknya, pahalanya antara lain adalah dosa kita akan dihapus oleh Allah dengan amalan yang kita lakukan ini. Nah, jadi satu, fatahhir maka sucikanlah pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu, maksudnya bersihkanlah jiwamu dari dosa. Kemudian yang kedua, fatahhir nafsaka minan najasat, maka bersihkanlah dirimu minan najasat, dari najis-najis. Jadi orang Islam disuruh menjadi orang yang bersih, selalu bersih dirinya dari najis. Najis itu sesuatu yang kotor, ya, yang termasuk najis ya kotoran manusia maupun kotoran binatang, kencing manusia maupun kencing binatang, kemudian bangkai-bangkai dan lain-lain. Nanti di kitab Thaharah pelajarannya, kitab tentang kesucian dalam hadis-hadis Nabi. Jadi kita diajari oleh Allah untuk membersihkan diri kita dari segala najis. Yang ketiga, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Itu maksudnya la talbasha ala maksiatin wala ghadrin. La talbasha, janganlah kamu memakai pakaian kamu ala maksiatin, di atas kemaksiatan. Maksudnya kamu pakai pakaian lalu kamu berbuat maksiat, jangan. Kamu pakai pakaian, kamu tutup auratmu dengan pakaian kamu yang bersih dari najis itu. Terus kamu jaga dalam memakai pakaian kamu jangan berbuat maksiat. Apalagi kamu punya pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran itu maksudnya pakaian seorang presiden. Itu kan pakaian seorang presiden kan pakaian kebesaran itu. Atau pakai kalau anggota polisi ya seragam polisi. Atau anggota TNI seragam TNI, itu kan pakaian kebesaran. Orang pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara, dia pakai seragam. Seragam yang dipakai oleh ASN, oleh anggota TNI, anggota Polri, itu pakaian kebesaran, pakaian kebanggaan itu. Nah, kalau kamu pakai pakaian yang seperti itu, kamu jangan berbuat maksiat. Kamu pakai pakaian anggota Polri tapi kamu maksiat, kamu korupsi misalnya, atau kamu membunuh orang, kamu membunuh rakyat, padahal rakyat itu harusnya kamu ayomi. Ya, slogannya Polri kan mengayomi masyarakat. Ini kok membunuh masyarakat, ini gimana ini? Ya, jangan. Itu namanya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an ini. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Maksudnya kalau kamu memakai pakaian, kamu jangan berbuat maksiat dengan pakaian yang kamu pakai tadi. Apalagi kamu orang hukum,
atau sebagai penegak hukum, tapi kamu melanggar hukum. Wah, ini tambah besar lagi hukumannya ini. Itu sekarang terjadi semuanya itu. Hakim yang harusnya menegakkan hukum malah melanggar hukum dia. Sekarang ini terjadi. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat ayat ini. Wala ala ghadrin, dan jangan pula kamu pakai pakaian kamu dalam kebohongan, dalam pengkhianatan. Ghadrin. Kamu mengkhianati pakaian kamu. Jadi saudara sekalian, ini tafsir yang ketiga. Maka pakailah pakaian kamu, jangan kamu berbuat maksiat dengan pakaian kamu, jangan kamu menipu, berbohong dengan pakaian yang kamu pakai. Yang keempat, la talbasha ala ghadrin wala ala zulmin wala ismin. Jangan kamu pakai pakaian kamu untuk berbuat bohong atau khianat atau dusta, dan jangan pula untuk berbuat zalim, dan jangan pula untuk berbuat dosa. Ini. Wa siyabaka fatahhir, yang berikutnya, dan pakaianmu maka sucikannya, maksudnya ilbasha, pakailah pakaian kamu, wa anta barrun, dan kamu orang yang baik, jawadun, orang yang dermawan, tahirun, orang yang suci. Kamu pakai pakaian gamis begini nih, pakaian kebesaran seorang muslim ketika pakai gamis, apalagi yang warnanya putih. Kalau kamu pakai gamis yang berwarna putih, kamu harus menjadi orang yang barun, yang baik, jawadun, orang yang lomo, orang yang dermawan, jangan medit. Tahirun, orang yang suci. Itu makna yang kelima. Yang keenam, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu maka sucikanlah, maksudnya wa amalaka fa aslih. Baju maksudnya amalmu. Bersihkanlah maksudnya perbaikilah. Jadi Allah menyuruh kita mulai dari secara lahiriahnya, jaga pakaian kita dari najis, jaga kehormatan pakaian yang kita pakai. Kalau kita nih sebagai warga negara yang punya kedudukan di dalam negara ini, baik sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya, camat, lurah, sampai apapun yang paling rendah, ya, sampai sebagai ASN atau sebagai anggota TNI Polri, ketika kita pakai seragam, jaga diri kamu. Berbuat baiklah dengan seragam yang kamu pakai. Berbuat yang dermawan. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat dosa, dan jagalah dirimu tetap suci, bersih. Juga amalan kamu perbaiki. Yang berikutnya, wa qalbaka wa niyataka fatahhir. Itu makna wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, bajumu maka bersihkanlah dia, sucikanlah dia. Yang disebut bajumu, tapi maksudnya hatimu, kata tafsir yang lain. Dan hatimu dan niatmu fatahhir, maka sucikanlah, bersihkanlah. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Sombong. Penyakit hati apa itu? Keras kepala, ngeyel. Ya. Penyakit hati itu apa? Merendahkan orang lain. Penyakit hati itu apa? Suudzon. Penyakit hati itu apa? Ya. Angkuh. Ujub. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Ujub. Nah, itu enggak boleh, itu penyakit hati itu ya. Dengki, iri, dengki, itu juga penyakit hati. Kamu bersihkan hati kamu dari kedengkian. Kamu bersihkan niat kamu dari riya, dari sum'ah. Ya, semuanya. Wasiyabaka fatahhir. Yang berikutnya tafsir yang keberapa ini? Banyak sekali tafsirnya nih, Pak. Wasiyabaka fatahhir. Ini kalau enggak dihafalkan ya bisa lupa. Saudara enggak apa-apa enggak hafal, tapi yang penting ngerti. Maka bersihkanlah pakaian kamu, maksudnya kamu bersihkan dirimu, jiwamu dari dosa. Yang kedua, kamu bersihkan dirimu dari najis. Yang ketiga, kamu bersihkan pakaianmu, maksudnya kamu memakai pakaian kamu jangan untuk berbuat maksiat dan jangan untuk menipu. Ya, kamu pakai seragam tapi kamu menipu, jangan. Ya, yang keempat, kamu memakai pakaian kamu jangan untuk berbuat bohong atau berbuat zalim atau berbuat dosa. Yang kelima, kamu pakai pakaian kamu untuk berbuat baik, berbuat yang dermawan dan menjadi orang yang suci hatinya. Yang kelima, kamu jaga, kamu perbaiki amalan kamu. Bajumu kamu bersihkan, maksudnya kamu
perbaiki amalan kamu. Kalau kamu dulu sombong, sekarang kamu jangan sombong. Kalau dulu kamu nggak bisa baca Al-Quran, sekarang kamu perbaiki diri kamu. Kamu harus bisa baca Al-Quran. Kalau kamu dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang kamu jaga sholat kamu, jangan bolong-bolong. Yang keenam, dan hatimu, niatmu, maka sucikanlah dia. Yang ketujuh, ini. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Maksudnya wahulukoka, dan akhlakmu fahassin, maka baguskanlah. Jadi Allah menyuruh kita membaguskan akhlak kita. Akhlak. Ya. Timbangan akhlak itu Pak, Bu, sudah ada dalam hadis, sudah pernah saya sampaikan, itu lebih berat bobotnya daripada ibadah kita. Ibadah kita hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat, tapi akhlaknya buruk, kalah. Ibadah saudara akan hancur gara-gara akhlak kita yang buruk. Jadi amalan kita, ibadah kita yang hebat itu tadi, yang bisa dibanggakan tadi, akan hancur kalau akhlak kita tidak baik. Ya ini ya, makanya wahulukoka fahassin. Yang kedelapan, amara bitadhhiri tsiyab. Ayat ini adalah ayat yang Allah memerintahkan untuk membersihkan pakaian minan najasat, dari najis-najis, allati yang la tajuzu sholatu maha. Tidak boleh sholat dengan memakai pakaian itu, pakaian yang ada najisnya. Wadhalika, dan yang begitu itu karena annal musyrikin, bahwa orang-orang musyrik Mekah, kanu, mereka adalah layat atau harun. Orang-orang Mekah itu beribadah menyembah berhala, tapi mereka tidak pernah bersuci, tidak pernah mensucikan dirinya. Tidak ada mereka menyembah berhala terus pakai wudu, itu nggak ada. Kalau kita sholat menyembah Allah itu pakai wudu dulu. Kalau orang-orang musyrik Mekah nggak ada. Wala yutahhiruna, dan mereka tidak membersihkan siyabahum, pakaian mereka. Ketika mereka menyembah di hadapan berhala mereka, habis kencing berdiri depan berhala, nggak pakai wudu, nggak pakai membersihkan najis, mungkin nggak pakai cebok, habis kencing terus masukkan ke celana gitu aja. Gitu. Kan ada orang kayak gitu Pak, ya, kencing nggak pakai cebok. Itu kita nggak boleh kayak begitu itu. Dimanapun kita berada harus pakai cebok kalau kencing. Nggak ada air, pakai tisu kan bisa. Kalau zaman Nabi dulu orang-orang itu sabar pakai kayu, pakai batu. Ya, ini yang ke berapa? 8. Yang ke-9, wasiyabaka fatahhir, itu maknanya wasiyabaka, dan pakaian kamu fakosir, maka pendekkanlah. Lianna, karena taksiros siyab, pemendekan pakaian itu tuhrotun laha, sebagai kesucian untuk pakaian itu. Ketika kita pakai sarung, jangan sampai sarung kita itu menyapu tanah, jangan sampai diangkat sarungnya, dipakai ujung sarung yang bawah itu harus di atas mata kaki, tidak boleh menutupi mata kaki, apalagi melampaui kaki sampai waktu kita jalan menyapu tanah, menyapu lantai, itu kena najis nanti ya. Kemudian di samping kena najis termasuk kesombongan tuh. Yang terakhir, yang ke-10, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, maksudnya watahhir nafsaka minadz-dzunub, dan sucikanlah jiwamu dari dosa-dosa, wasiyabaka minan najasat, dan bersihkanlah pakaian kamu dari najis-najis. Ini tafsir ayat yang ketiga. Ya, diulangi ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Ayat yang keempat ya. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Sudah sampai 4 ayat ini. Pulang dihafalkan, besok pagi sudah hafal ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi paham kepada kita semuanya, ya, memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, kekurangan kita, memberi kepada kita semua rezeki yang banyak dan barokah, memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.